Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan dari tugas responsi yang telah diberikan. Pada yang pertama, di sini adalah main program. Di sini adalah tempat untuk memanggil semua program-program, tugas-tugas program yang telah dibuat. Di sini kita dapat memanggil program tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Dan pada menu pilihan, misalnya kita pilih program tugas 1, maka akan memanggil program tugas 1. Begitu juga dengan seterusnya, 2 dan 3. Baik, selanjutnya saya akan menjalankan untuk program tugas 1. Pada tugas 1 ini ada beberapa operasi yang dapat dilakukan. Misalnya insert data, sorting data, dan juga searching data. Pada pilihan pertama, kita dapat melakukan insert data. Di sini meminta berapa jumlahnya, misalkan 3. Saya di sini menggunakan nama orang, pertama Dimas. Selanjutnya pada pilihan yang kedua adalah untuk mengurutkan data secara ascending. Jadi ini. Yang ketiga secara descending, dari yang terbesar ke terkecil. Lalu ada juga untuk searching data secara linear. Saya ingin mencari data Tio, ditemukan pada indeks 0 karena Tio berada pada indeks 0 setelah diurutkan secara descending. Lalu binary search, data Tio ditemukan pada indeks kedua atau indeks terakhir. Begitu juga dengan jump search. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk kode program tugas 1. Pada awal program saya melakukan import library math agar fungsi jump search dapat bekerja. Kemudian saya membuat sebuah array data, fungsinya untuk menyimpan data yang saya masukkan nanti. Pada bagian fungsi insert data, di sini adalah fungsi untuk melakukan insert data. Pada bagian jumlah in dan seterusnya, ini adalah program meminta berapa banyak data yang ingin kita masukkan. Selanjutnya di sini adalah perulangan. Semisal kita ingin masukkan data sebanyak 2 data, maka di sini akan dilakukan perulangan sebanyak 2 kali, yang mana setiap perulangan akan meminta datanya. Lalu jika data berhasil diinput, maka akan mencetak output data berhasil diinput beserta data yang telah kita masukkan tadi. Pada bagian ini saya akan menjelaskan proses sorting data secara ascending menggunakan algoritma merge sort, yang mana di sini mengurutkan data dari yang terkecil lalu yang terbesar. Lalu program terdiri dari dua fungsi, yaitu merge sort ascended dan juga merge ascended. Fungsi merge sort ascended adalah untuk membagi data menjadi beberapa bagian kecil. Program akan mencari nilai tengah menggunakan rumus left plus right, lalu dibagi 2. Kemudian data dibagi menjadi bagian kiri dan kanan secara rekursif sampai setiap bagian hanya berisi satu elemen. Setelah proses pembagian selesai, fungsi merge ascended digunakan untuk menggabungkan kembali dua bagian data tersebut dalam keadaan terurut. Di dalam fungsi ini, di bagian kiri disimpan ke variabel L dan bagian kanan disimpan ke variabel R. Lalu program membandingkan elemen pertama dari kedua bagian. Jika data kiri lebih kecil atau sama dengan data kanan, maka dimasukkan ke array utama. Jika tidak, maka data kanan yang dimasukkan terlebih dahulu. Proses ini dilakukan terus sampai semua elemen tersusun rapi. Jika masih ada sisa data di bagian kiri atau kanan, maka sisa data langsung dimasukkan ke array. Hasil akhirnya adalah seluruh data tersusun secara ascending atau dari urut dari kecil ke terbesar. Baik, saya akan lanjut ke sorting data descending yang menggunakan merge sort juga, yang mengurutkan dari yang terbesar lalu ke terkecil. Sebenarnya pada bagian descending ini tidak jauh berbeda dengan ascending tadi. Yang membedakan hanyalah terletak pada arah panah ini mengarah. Karena mengarah ke arah kanan, maka program akan memilih nilai yang lebih besar terlebih dahulu untuk dimasukkan ke array utama. Dengan perubahan itu, maka pengurutan yang sebelumnya dari kecil ke terbesar, maka akan menjadi dari besar ke terkecil. Sekarang adalah untuk searching. Pertama ada linear search, yang mana linear search ini adalah metode pencarian data yang dilakukan secara berurutan dari elemen pertama sampai elemen terakhir, sampai data yang dicari itu ditemukan. Pada awal ini adalah untuk mengecek apakah data sudah diinsert atau tidak. Jika belum, maka akan tampil data kosong. Lalu pada bagian ini program meminta data apa yang ingin dicari, lalu dibuat sebuah variabel dengan nilai awal false. Lalu pada bagian ini program akan melakukan perulangan untuk mencari data yang ingin kita cari tadi.
Jika ditemukan, maka akan tampil pesan data ditemukan pada indeks keberapa. Jika tidak, maka akan data tidak ditemukan. Untuk searching yang kedua adalah binary search. Binary search di sini adalah metode pencarian data dengan cara membagi data menjadi dua bagian. Metode ini lebih cepat dari linear search, tetapi data harus terurut terlebih dahulu. Pada bagian ini, dia mengecek apakah data sudah diinsertkan. Jika belum, maka akan tampil data kosong. Kemudian, jika ada data yang tersedia, maka dia akan melakukan pengurutan terlebih dahulu menggunakan merge search. Lalu program meminta data apa yang ingin dicari. Selanjutnya, program menentukan batas pencarian, yaitu low sebagai indeks awal dan high sebagai indeks akhir. Kemudian, program masuk ke perulangan while. Di dalam perulangan ini dihitung indeks tengah dengan rumus mid sama dengan low plus high, kemudian dibagi 2. Jika data di tengah sama dengan data yang dicari, berarti data ditemukan. Jika data tengah lebih kecil, pencarian dilanjutkan ke bagian kanan dengan mengubah low sama dengan mid plus 1. Jika data lebih besar, maka pencarian dilanjutkan ke bagian kiri dengan mengubah high sama dengan mid min 1. Proses ini terus berulang sampai data ditemukan atau batas pencarian habis. Jika ditemukan, program akan menampilkan posisi indeksnya. Lalu sebaliknya jika tidak, maka akan menampilkan pesan data tidak ditemukan. Selanjutnya di sini ada searching yang ketiga, yaitu jump search. Di sini jump search bekerja dengan cara melompat beberapa indeks sekaligus kemudian mencari satu persatu bagian data yang sesuai. Seperti biasa, di bagian ini adalah untuk mengecek apakah data sudah diinsert atau belum. Jika belum, maka akan tampil data kosong. Kemudian jump search juga harus terurut dulu. Pada bagian ini, program meminta data apa yang ingin dicari. Selanjutnya ada variabel n, yang mana di sini adalah untuk menghitung jumlah datanya. Kemudian ada step untuk menentukan ukuran lompatan. Lalu ada variabel pref yang digunakan sebagai penanda posisi awal blok pencarian. Kemudian program melakukan lompatan menggunakan perulangan while. Jika nilai pada akhir blok masih lebih kecil dari data yang dicari, maka program angkat melompat ke blok berikutnya. Jika blok yang sesuai sudah ditemukan, program melakukan pencarian satu persatu mulai dari variabel pref sampai batas blok tersebut. Jika data ditemukan, program menampilkan bahwa data ditemukan beserta posisi indeksnya. Jika tidak, maka akan tampil data tidak ditemukan. Selanjutnya di sini adalah fungsi main untuk menampilkan pilihan menu, operasi apa aja yang ingin dijalankan. Baik, saya akan lanjut ke program tugas kedua. Pada program tugas kedua ini adalah program untuk mencari jalur terpendek dari suatu graf. Untuk menu nomor 1 adalah mencari jalur terpendek dari suatu node ke node tujuan. Jika node asalnya A lalu menuju ke node E, maka jarak minimumnya adalah min 8. Lalu ada juga menampilkan semua jaraknya dari urutan terkecil ke terbesar. Maka bobotnya akan tampil dari urutan terbesar kemudian sampai yang ke terkecil. Baik, saya akan lanjut untuk menjelaskan kode program tugas kedua. Baiklah, pada awal program, di bagian ini digunakan nilai terhingga untuk menandai jarak awal yang belum diketahui. Kemudian ada nodes, daftar-daftar nodes yang ada pada graf. Kemudian di sini ada graf dipresentasikan dalam bentuk edge list di mana setiap data berisi node asal, kemudian node tujuan, dan juga jaraknya. Oh iya, pada bagian ini saya melakukan sedikit perubahan pada graf. Awalnya bobot dari E ke B adalah negatif, tetapi saya ubah menjadi positif agar tidak terjadi kondisi graf bermasalah yang membuat semua hasil tidak bisa dihitung. Oke, di sini ada fungsi algoritma Bellman-Ford yang digunakan untuk mencari jarak terpendek dari suatu node ke node lainnya. Lalu di sini juga ada variabel dis digunakan untuk menyimpan jarak minimum dan variabel pref digunakan untuk menyimpan jalur atau rute yang dilalui. Selanjutnya, pada bagian ini di awal semua jarak diisi dengan tak terhingga dan jalur sebelumnya dikosongkan. Kemudian pada bagian ini jarak dari node awal ke dirinya sendiri diatur menjadi 0. Kemudian pada bagian ini perulangan ini digunakan untuk mengecek semua kemungkinan jalur dan memperbarui jarak minimum. Oke, selanjutnya pada bagian ini
Jika jarak melalui node sebelumnya lebih kecil, maka jarak akan diperbarui. Kemudian di sini jarak diperbarui dan jalur disimpan untuk mengetahui rute yang dilalui. Selanjutnya, bagian ini digunakan untuk mengecek apakah masih ada jalur yang bisa diperkecil lagi. Maka, jika kondisi ini terjadi, berarti graf memiliki siklus yang menyebabkan jarak terus mengecil tanpa batas sehingga hasil tidak valid. Pada return, fungsi ini mengembalikan hasil jarak minimum dan jalur yang dilalui. Selanjutnya ada fungsi tampil path. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan jalur dari node awal ke node tujuan. Oke, pada bagian ini program menelusuri jalur dari belakang ke depan berdasarkan data sebelumnya. Kemudian ada path reverse, jalur dibalik agar urut dari node awal ke tujuan. Selanjutnya di sini adalah main programnya yang berisi menu-menu yang dapat kita inputkan untuk mencari shortest path dan juga tampilkan semua jarak. Jika memilih menu 1 atau cari shortest path, maka program akan meminta node asal dan juga node tujuan. Dan kemudian program akan memanggil fungsi bmunford untuk menghitung. Jika tidak ada jalur, maka program akan menampilkan jalur tidak ditemukan. Sebaliknya, jika ada jalur, maka program akan menampilkan rute yang dilalui. Oke, jika memilih menu pilihan 2, yaitu untuk menampilkan semua jarak dari satu node ke node lainnya, maka program meminta masukkan node asal, lalu kemudian data disimpan, kemudian data diurutkan dari jarak yang paling kecil ke paling besar. Lalu pada bagian ini program menampilkan hasil jarak minimum dari node asal ke node lainnya. Jika memilih 3, maka akan program selesai. Jika memilih di luar ketiga pilihan, maka akan menampilkan pilihan tidak valid. Baik, untuk tugas terakhir yaitu tugas 3, saya akan menjalankannya. Di sini adalah program untuk mencari pattern dari teks utama yang telah kita masukkan. Teks yang akan saya masukkan adalah saya suka sekali makan mie ayam. 3 pattern. Ya. Sini program akan menampilkan posisi indeks tiap teksnya sesuai pada teks utama. Pattern saya ada pada indeks 0, pattern sekali ada pada indeks ke-10, pattern mie ada pada indeks ke-23. Oke, saya akan menjelaskan untuk kode program tugas 3. Pertama, saya membuat fungsi rabincar. Ini adalah fungsi utama yang digunakan untuk mencari pattern di dalam teks. Dan kemudian ada variabel hasil yang digunakan untuk menyimpan posisi ditemukannya pattern. Oke, selanjutnya di sini ada teks dan pattern yang diubah menjadi huruf kecil semua supaya pencarian tidak membedakan huruf besar dan kecil. Selanjutnya, pada bagian ini program menghitung panjang teks dan panjang pattern untuk digunakan dalam proses pencarian. Pada bagian ini, kalau panjang pattern lebih panjang dari teks, maka langsung dihentikan karena tidak mungkin ditemukan. Selanjutnya ada variabel dew dan q. Bagian ini adalah pengaturan untuk proses perhitungan angka hash yang digunakan dalam algoritma rabincar. Selanjutnya di sini ada variabel phash untuk nilai pattern dan thash untuk nilai teks dan h sebagai bantuan saat pergeseran pencarian. Selanjutnya, di sini ada perulangan yang digunakan untuk menghitung nilai h yang nanti dipakai saat menggeser posisi pencarian. Pada bagian ini, program menghitung nilai awal untuk pattern dan potongan teks pertama berdasarkan kode ASC2 tiap karakter. Pada perulangan ini digunakan untuk menggeser pencarian dari kiri ke kanan sepanjang teks. Kalau nilai pattern dan teks sama, berarti ada kemungkinan cocok untuk kode program ini. Selanjutnya, di sini dicek satu persatu hurufnya untuk memastikan benar-benar sama atau tidak, supaya tidak terjadi kesalahan karena nilai yang kebetulan sama. Selanjutnya, pada hasil append, kalau semua huruf cocok, maka posisi tersebut disimpan ke dalam hasil. Lalu, pada bagian ini digunakan untuk menghitung nilai berikutnya saat pencarian digeser. Jadi, tidak perlu menghitung ulang dari awal. Pada bagian ini, untuk memastikan nilainya tetap positif. Kemudian, setelah selesai, fungsi akan mengembalikan semua posisi ditemukannya pattern. Lanjut ke program utama. Di sini program meminta pengguna untuk memasukkan teks utama, kemudian jumlah pattern yang ingin dicari, lalu jumlah pattern tadi disimpan dalam list, kemudian pattern apa saja yang ingin dicari. Setelah memasukkan pattern apa yang ingin dicari, maka program akan memanggil fungsi rabincar untuk mencari pattern dari teks utama.
Jika ketemu, maka akan menampilkan pattern yang dicari dan posisinya. Jika tidak, maka pattern dengan pattern yang ingin cari tidak ditemukan. Baik, sekian video untuk responsi dari saya. Sekian, terima kasih.